ba, ta, xie, ha, ho, da. Ada. Wah. Pinter. Sha. Sha. A. Cua. So. So. No, ada titiknya. Ada titiknya itu apa? Do, pinter. Do. Terus, Tomat. oke, apa ini? Tomat. To. Diinget-inget ya. To. To. Oke, ini Tomat. sampingnya. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ini apa ini? Ada titiknya? Kursi ada titiknya apa? To. No, ada titiknya. Ya, saya. Ya dah nih. Ini apa nih? Baik. No. Apa ini? Diinget-inget. No. Ada ikannya kok. Yang lihat ikan siapa? Kakak Wasmi. Iya, Ka. Oh iya, ini na. Kau ini apa? Ini apa? Ini kayak. Ini kayak center. Mama. Nah. Kalau ini? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yu Indah. Oke Bun, di konten Yuin kali ini Yuin tuh mau bahas nih mengenai tentang mengenal huruf hijaiyah, lanjutan dari yang dulu, mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu ya. Bisa dilihat nanti di konten Yuin di sini. Terus di situ gimana sih proses kelanjutannya dalam mempelajari anak biar cepet nyantol gitu ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan untuk semua anak ya, semua metode bisa. Tapi lebih khusus lagi untuk anak yang biasanya auditori sama kinestetik. Jadi untuk anak yang peka dalam pendengarannya dan juga anak yang super aktif atau banyak geraknya seperti itu. Jadi ya Bun ya, dalam kita mempelajari si anak, yang kemarin kan contoh-contoh pemulanya, misalkan anaknya banyak gerak, biarkan dia mengekspresikan geraknya. Misalkan yang kemarin ya, contoh kemarin Uwais tuh gambar gitu ya. Nah di setelah gambarannya kita masukkan materi di dalamnya, entah itu huruf abjad atau huruf hijaiyah, bisa ya Bun ya, seperti itu. Oke Bun, di sini kita lanjutkan mengenai tentang huruf-huruf hijaiyah ya. Yang kemarin itu kan ada contohnya pakai metode atau fasilitas kertas lipat atau kertas apapun itu bisa. Kemudian di sini contohnya ja, ha, ho. Ja, ha, ho ya. Di huruf ja, ha, ho di sini kita bisa mengistilahkan atau mengumpamakan, mengajak anak untuk berimajinasi gitu. Jadi kita lihat ini ya, jret, ada telurnya di dalam perut. Nih, namanya ja, gitu. Ada telurnya di dalam perut, namanya ja. Kita ulang-ulang terus. Kemudian kalau sama-sama kayak bebek, tapi tidak ada telurnya gitu ya kan, di dalam huruf H itu tidak ada titiknya ya, nggak ada telurnya, namanya H gitu. Kemudian kalau di dalam ho sendiri itu juga sama kayak bebek, tapi ada telurnya itu di atas kepala gitu, di atas kepala namanya ho gitu. Jadi kita
mengajak anak untuk bergerak dan berimajinasi. Itu di situ akan lebih nyantol ya Bun ya. Kita akan dapat dua, anak paham tulisan dan tahu cara menulis, dan juga tahu hafal bunyinya atau namanya gitu, namanya huruf itu sendiri. Plusnya di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk anak saya banyak geraknya, anak saya tidak mau diam saat belajar, tidak mau konsentrasi, itu kita mengajaknya bermain-main seperti ini, mengajak berimajinasi dan mengekspresikan gerakannya gitu. Kayak bebek ada telurnya di dalam perut, namanya apa? Ja. Kita ulangi terus menerus gitu. Yuin yakin ya, Yuin yakin ini bisa dilakukan ke anak yang banyak gerak maupun anak yang pendiam juga gitu. Tapi kalau untuk pendiam biasanya sih ya dia kurang energik, kurang mau mengeluarkan energinya untuk bergerak seperti itu. Jadi untuk anak auditori dan anak kinestetik, anak yang super aktif atau anak yang pendengarannya tuh tajam, tuh pas banget, cocok banget gitu ya. Kan biasanya Yuin ini anak saya itu nggak mau diem kalau di dalam sekolah, nggak mau diem kalau di sekolah formal gitu. Biasanya suka dimarahin gurunya, suka dikasih peringatan sama gurunya. Yuk Bun, sama-sama kita yang mempunyai anak super geraknya, kita bisa memanfaatkan di saat liburan seperti ini gitu loh. Kita bisa memanfaatkan, memaksimalkan materi-materi apa yang kurang di dalam si anak. Kita membuat hal-hal yang menarik seperti ini, yaitu mengeluarkan energi sekaligus berimajinasi. Itu cocok banget gitu loh untuk mengajar. Terus nanti berapa lama Yuin anak bisa menyelesaikan huruf hijaiyah gitu ya, misalkan huruf hijaiyahnya gitu ya. Kalau Yuin sendiri, pengalaman Yuin sendiri dan bukti ya, itu 1,5 bulan itu sudah selesai. 1 bulan itu sebenarnya sudah selesai. Nah nanti 2 bulan itu tahap pelanyahan atau biar anaknya itu betul-betul hafal gitu ya, tentang oh ini huruf ini bacanya ini, huruf ini bacanya ini, seperti itu. Dan Yuin yakin untuk para bunda-bunda di rumah yang mempunyai anak yang super aktif, yang suka dapat peringatan dari sekolahan, dari wali kelas, dari guru les, ini anaknya nggak bisa diam gitu ya, bisa menggunakan metode ini gitu loh. Atau untuk para pengajar yang mendapatkan anak yang super aktif tuh bisa melakukan metode ini gitu. Jadi hal-hal yang menggunakan imajinasi dan juga gerak energik yang luar biasa gitu. Kemudian contoh lagi ya, ini Jahako, kemudian Yuin kasih contoh the sama the. Di sini Yuin mengistilahkan itu kayak pancing kan kecil tuh ya Bunda ya, kayak pancing Dek, kayak pancing ini apa ya, kalau kita lagi mancing tiba-tiba dapat ikannya ngagetin, cilup dak, seperti itu. Anak suka sekali, anak akan ketawa, dan yang pasti itu akan lebih mudah nyantol gitu loh. Anak akan ketawa, di situ masuk nggak Yuin pelajarannya ketika anak banyak ketawanya, banyak gojeknya. Jangan khawatir, ketika kita mengulangi suatu materi atau pelajaran terus menerus, itu anak akan ingat kok. Kan daya ingat anak kan kuat nih ya, tergantung kita gimana tambah menguatkannya, menggunakan metode yang seperti apa kan gitu. Kemudian kalau the itu kan the di sini kayak pancing Dek, tapi ada titiknya. Kalau Yuin menggunakan gerakannya yang the agak nyengkok ya, the gitu. Kalau the tadi kan ngagetin ya, kalau the seperti ini, kayak gitu Bun. Jadi memang mengasihkan gitu loh. Nanti anak akan penasaran huruf selanjutnya apa ya, the. Kemudian Roza. Di sini anak akan semakin penasaran. Huruf selanjutnya ekspresinya seperti apa ya? Anak akan
penasaran akan ekspresi selanjutnya gitu loh. Kan anak ketawa nih, anak akan kecanduan gitu ya, kecanduan belajar tuh seperti ini. Jadi ada hal-hal yang membuat anak tuh penasaran, besok aku akan ketawa dalam hal apa lagi ya, ekspresi atau suara ya, seperti itu. Jadi memang tugas kita membuat asik belajar itu dan membuat penasaran anak dalam hal belajar. Jadi anak akan pengen lagi gitu. Kemudian Yuin kembali lagi ya di sini. Roza, di sini Yuin mengibaratkan kayak nih. Kayak apa ya kemarin? Kayak pedang. Pedang kayak sebenarnya kayak celurit ya. Kalau celurit kan anak kurang begitu mengenal. Kayak pedang yang agak gini loh. Jadi ini kayak pedang ya. Ro itu kayak pedang. Gimana, Dek? Kalau kayak pedang ada perang datang. Pedang, kita harus siap pedang. Ro gitu. Jadi anak akan menghafal ekspresi-ekspresi kita dan juga bunyi daripada huruf itu sendiri. Dibilang menyenangkan, dibilang melelahkan untuk orang tua, itu bisa jadi melelahkan, tapi orang tua juga bakal semangat juga ketika anak ada ayo lagi dong gitu. Ya dong, siapa yang nggak mau anaknya bisa membaca, siapa yang nggak mau anaknya bisa mengenal, yang katanya anak kinestetik belajarnya lambat, yang katanya anak kinestetik susah diatur. Yuk Bun, kita sama-sama buktikan banyak cara, bahkan semua geraknya bisa menjadi cara belajarnya gitu loh. Oke, seperti itu Bun. Kira-kira Bunda butuh nggak ya ekspresi-ekspresi atau imajinasi yang lain gitu? Bisa komen di bawah mengenai tentang huruf hijaiyah ini. Misalkan iya, nanti Yuin akan bahas satu persatu huruf yang mana biasanya Yuin berikan ke anak-anak dalam menghafalnya gitu ya. Kalau tadi seperti itu. Kalau yang kemarin, video yang kemarin Yuin bahas tentang huruf abatasa gitu ya. Abatasa, kalau A ini ibarat kayak tongkat. Kalau kena tongkat gimana, Dek? Yang jelas A gitu. Jadi memang harus menggunakan ekspresi-ekspresi seperti itu. Oke, Bun. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Dan di saat liburan ini kan kita harus tetap di rumah aja nih ya, kita manfaatkan betul, kita ajak anak bermain seperti ini, sekaligus kita dapat memahamkan anak akan materi-materi yang kurang gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.